Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Kak Endang. Hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut apa itu bioteknologi, tonton dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pelajaran kelas 9 yang berjudul bioteknologi. Nah, untuk itu simak terus video ini ya. Halo teman-teman. Kalian pasti pernah kan nyobain makanan seperti tempe, tahu, kecap, dan kalian juga pasti pernah kan nyobain nata de coco, keju, dan yogurt. Kalian tahu tidak bahwa makanan-makanan yang disebutkan tadi merupakan contoh dari produk bioteknologi. Lalu, apa itu bioteknologi? Bioteknologi didefinisikan sebagai pemanfaatan ilmu biologi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Oke, dari video tersebut ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu bioteknologi? Ya, bioteknologi adalah pemanfaatan ilmu biologi untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat untuk manusia, atau dengan kata lain, penggunaan organisme atau bagian organisme untuk menghasilkan suatu produk atau jasa untuk mensejahterakan manusia. Bioteknologi sendiri mulai berkembang sejak tahun 1857. Ada dua macam bioteknologi. Yang pertama bioteknologi konvensional dan yang kedua bioteknologi modern. Halo, di sini Kakak Lili akan menjelaskan apa itu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, sebelum itu simak video berikut ini dulu ya. Bioteknologi dibedakan menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang dimana pada konvensional ini, bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme secara langsung. Misalnya pada proses fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern merupakan pemanfaatan rekayasa genetika untuk menghasilkan produk seperti tanaman transgenik, yang dimana bakteri Escherichia coli yang digunakan sebagai penghasil hormon insulin. Oke, dari pembahasan video tadi, kira-kira apa sih perbedaan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Nah, jadi yang pertama yaitu bioteknologi konvensional, di mana bioteknologi konvensional ini menggunakan teknologi maupun peralatan serta teknik secara sederhana dan pemanfaatan mikroorganismenya sangat terbatas. Berbeda halnya dengan bioteknologi modern, di mana bioteknologi modern menggunakan teknologi yang jauh lebih canggih dan pemanfaatan mikroorganismenya jauh lebih luas. Hai, perkenalkan saya Poppy. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan konvensional. Apa itu penerapan konvensional? Baiklah, fermentasi dalam bioteknologi konvensional dibagi menjadi dua. Yang pertama, fermentasi alkohol dan yang kedua, fermentasi non-alkohol. Yang dimana pada fermentasi alkohol merupakan suatu fermentasi yang produknya menghasilkan alkohol seperti sake. Sedangkan dalam alkohol produknya tidak terdapat alkohol. Produk tersebut dimanfaatkan dengan mikroorganisme yang sesuai dengan produk yang diinginkan. Misalnya dimanfaatkan dalam pembuatan sate, minuman alkohol, dan pengembang roti. Contoh mikroorganisme lainnya tersedia dalam tabel. Halo, ketemu lagi dengan Kak Viva membahas mengenai rekayasa genetika. Sebenarnya apa sih Kak rekayasa genetika itu? Jadi, rekayasa
Rekayasa genetika merupakan suatu teknik modifikasi gen pada satu makhluk hidup untuk didapatkan sifat baru yang diinginkan. Nah, caranya sendiri bisa dengan memindahkan gen satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya, ataupun menghilangkan gen pada satu makhluk hidup untuk kemudian digantikan oleh gen makhluk hidup lainnya yang sesuai dengan sifat yang diinginkan. Contohnya apa sih rekayasa genetika itu? Contohnya adalah padi transgenik, di mana padi transgenik ini memiliki warna emas yang mengandung beta karoten yang tinggi dan baik untuk mata. Nah, untuk melakukan pemotongan dan penyambungan gen pada suatu sel makhluk hidup, maka dibutuhkan suatu kendaraan yang dinamakan dengan plasmid. Prosesnya sendiri ini adalah plasmid, salah satu sisinya akan dipotong dengan enzim retriksi endonuklease, yang kemudian hasil potongannya itu akan digantikan oleh gen target dan juga enzim lipase. Contoh lain dari rekayasa genetika misalnya tikus yang bercahaya, yang dimana para peneliti yang memasukkan sel makhluk hidup dengan sel hewan sehingga menghasilkan cahaya. Kemudian pada sapi Belgian Blue yang merupakan sapi raksasa dari hasil persilangan gen sapi yang memiliki postur tubuh yang berotot dan berkotak-kotak seperti postur binaraga. Pada jagung yang disisipi pada gen bakteri dan memiliki ketahanan terhadap hama. Selanjutnya yaitu tomat yang disisipkan gen anti beku dari ikan flounder sehingga memiliki umur simpan yang lama. Contoh lain dari penerapan bioteknologi modern yaitu kultur jaringan, yang dimana pada teknik memperbanyak sel atau jaringan pada tumbuhan atau hewan di media buatan yang dikerjakan di laboratorium. Nah, dari tayangan tadi kan sudah diperlihatkan bahwa contoh dari rekayasa genetika itu seperti sapi yang berukuran besar, jagung yang tahan terhadap hama, dan juga tanaman tomat yang berumur panjang. Nah, dari tayangan itu dapat disimpulkan bahwa rekayasa genetika itu memiliki segudang manfaat bagi umat manusia. Nah, kalian tahu nggak istilah dari proses rekayasa genetika ini apa? Yap, rekayasa genetika ini lebih dikenal dengan istilah GMO, yaitu Genetic Modified Organism. Nah, selanjutnya mengenai kultur jaringan. Pada video tadi dijelaskan bahwa kultur jaringan merupakan teknik memperbanyak sel maupun jaringan pada tumbuhan maupun hewan. Nah, sobat juara mengerti nggak maksudnya? Nah, maksudnya kultur jaringan ini mengambil jaringan pada tumbuhan maupun hewan yang kemudian jaringan ini tuh dibudidayakan hingga mampu hidup dan membelah dan menjadi organisme baru yang nantinya mewarisi sifat yang sama dengan induknya. Nah, kultur jaringan ini mampu menjawab permasalahan-permasalahan mengenai tanaman ataupun hewan tertentu yang memiliki kendala dalam perkembangannya secara generatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa kultur jaringan juga memiliki manfaat yang luar biasa, bukan? Sebelum kita akhiri pertemuan ini, jangan lupa untuk mengerjakan tugas berikut ini. Tugas ini akan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan ya. Nah, sobat juara, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan mudah-mudahan sobat juara sekalian mampu memahami materi yang telah disampaikan oleh kakak-kakak tadi ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.